Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Semua di rumah sehat? Sehat. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya akan baca. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya ulangi sekali lagi. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita tekun, kita mengerjakan firman, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, di situ dikatakan jika ada seorang menganggap dirinya beribadah. Nah, kita bicara kalau kita beribadah. Beribadah itu bukan hanya datang hari Minggu, tetapi beribadah itu sepanjang hidup kita. Ya, apapun segala aspek yang kita kerjakan hari demi hari itu kita beribadah. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Amin. Kita takut akan Tuhan, makanya kita melakukan hal yang baik, hal yang benar. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di situ dikatakan, tetapi tidak mengakang lidahnya. Nah, lidah ini bicara satu bagian dari tubuh kita. Ya, satu bagian kecil, bukan satu bagian yang besar, tapi satu bagian yang kecil. Nah, kenapa lidah itu begitu sangat-sangat penting dibahas di sini? Nah, coba kita lihat dulu. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10, di situ dikatakan begini. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, berarti apa? Kita mau menikmati yang terbaik dari Tuhan, berarti kita harus menjaga lidah kita. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga yang dikatakan ini satu anggota yang begitu kecil dari bagian tubuh kita. Tetapi dia bisa membawa kita menuju kepada apa? Kebinasaan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Hanya gara-gara lidah kita binasa. Nah, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita melihat baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nah, kita semua pasti suka mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Tapi Bapak Gembala sering bilang apa? Dari mulut, apa yang keluar dari mulut itu meluar dari hati. Nah, ada satu gerakan tangan itu dari sini ke atas, dari sini ke bawah, ya kan? Bisa ke atas. Jadi dari hati kita, semua itu dari hati. Nah, kalau dari hati, dari pikiran kita jahat, ya tetap jahat. Hari Minggu kita datang ibadah, kita begitu wow, mempertontonkan kebaikan kita. Tetapi begitu kita pulang, kita tidak bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Saya dengar ada beberapa orang bicara tentang hal itu. Wow, di gereja begitu baiknya luar biasa, kasih persembahannya luar biasa. Tetapi begitu pulang dengan karyawan mau sakit kan, karyawan mau ini kan, tidak diperhatikan. Nah, lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal yang membesarkan dia
adalah karyawan. Yang membantu dia adalah karyawan. Yang menolong dia adalah karyawan. Tetapi tidak diperhatikan. Nah, ini satu contoh kecil. Ya, kita begitu baik, kita begitu luar biasa, tetapi dengan orang dekat kita tidak bisa buat begitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan bilang apa? Kalau kita perhatikan dari pembacaan kita apa tadi? Di situ dibilang, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itu semua hanya topeng, yaitu semua hanya munafik. Nah, itu tidak boleh terjadi. Apalagi kita bilang kita ini anak Tuhan, kita bilang kita ini hamba Tuhan, kita bilang kita ini pelayan Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak bedanya dengan orang di luar sana. Iya, apa yang membedakan kita? Tidak ada yang membedakan kita, kita sama aja. Nah, Tuhan tidak mau ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki hidup kita, kita perbaiki diri kita, sehingga kita tidak terjerumus dalam kondisi-kondisi yang demikian. Apalagi kalau kita menghadapi hari-hari ini yang masuk dalam resesi. Nah, tapi Tuhan mau kita menikmati apa? Resepsi, sukacita, damai sejahtera. Sukacita itu dari mana? Dari hati. Ya, kalau kita tidak bisa sukacita berarti apa? Hati kita tidak beres. Hati kita mesti dibereskan. Ya. Kenapa? Hati kita tidak beres. Karena tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Hanya ngomel aja, marah aja, sakit hati aja. Ya, ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Apalagi kita bilang kita anak Tuhan, apalagi kita bilang kita hamba Tuhan, apalagi kita bilang kita pendeta. Tapi kondisinya demikian. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Di situ dikatakan apa? Maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Kita sudah berupaya bekerja dengan begitu rupa. Datang hari Minggu, pagi-pagi kita udah siapkan diri. Walaupun kita masih ibadah di rumah, kita udah siapkan diri di depan layar untuk masuk dalam ibadah. Tapi Tuhan bilang sia-sia ibadah kita. Kenapa? Kita tidak mengerjakan yang seharusnya. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini dikatakan jika ada seorang menganggap dirinya beribadah. Kalau kita menganggap diri kita beribadah, berarti kita menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Berarti apa? Tiap hari kita belajar firman Tuhan, tiap hari kita tahu firman Tuhan, dan kita mengerjakan firman Tuhan itu hari lepas hari. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Supaya apa? Iman kita terus naik, iman kita terus bertumbuh. Iman kita bertumbuh dengan apa? Karena kita dengar firman Tuhan. Kita berikan telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Bukan kita berikan telinga kita untuk hal yang lain, untuk gosip, untuk ngomongin orang dan berbagai-bagai macam hal. Akhirnya semakin digosok semakin sip. Iya kan? Ada istilah begitu, semakin digosok semakin sip. Itu tidak boleh terjadi. Apalagi kita yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan, kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, ini yang harus kita jalani hari demi hari. Karena apa? Semua kita akan dituntut sama Tuhan. Semua kita akan dihakimi sama Tuhan nanti. Tiba waktunya. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan hidup kita. Kalau ada hati kita yang masih tidak beres, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hati kita terus dengan segala
kejahatan itu. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Nah, sampai kapan kita mau pelihara hati kita penuh dengan kejahatan? Sampai kapan kita masih menaruh kejahatan itu di hati kita? Tuhan bilang jahat, apa yang kita kerjakan? Ya, di situ dia katakan semua ibadah yang kita lakukan itu percuma. Ya, dikatakan tidak ada gunanya, sia-sialah ibadah itu. Iya kan? Sia-sia. Berarti apa? Percuma yang kita kerjakan. Pagi-pagi kita harus siapkan diri untuk datang, duduk dan masuk dalam ibadah. Ya, kalau kita udah mulai, kita paling datang paling depan, paling duluan, kita duduk paling depan. Tapi apa kelakuan kita tidak berubah? Nah, bagaimana? Padahal ibadah itu bukan hanya bicara soal hari Minggu, tapi ibadah itu bicara setiap saat. Ibadah itu kita harus mempertontonkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus mempertontonkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Yang harus kita tunjukkan pada dunia bahwa kita anak Tuhan. Kita bukan orang di luar sana. Kita bukan orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi kita kenal Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita perhatikan juga dalam Yakobus 3, kita mulai ayat 2. Yakobus pasal 3 kita mulai ayat 2. Di situ dia bilang, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Coba perhatikan baik-baik. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Di Yakobus 3 ayat 2. Nah, kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kita menjadi, kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, dikatakan bahwa kita adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kalau kuda, kita naik kuda dan kita tidak pasang tali kekang di mulutnya, di kepalanya, berarti apa? Kita akan dibawa seenaknya aja sama kuda. Ya, dia berlari tanpa arah yang jelas. Dia ikut maunya dia. Nah, kita bukan mau ikut maunya kita, ya. Kita tidak ikut maunya kita, tapi kita ikut maunya siapa? Tuhan. Ya, ada buku pedoman yang harus kita turuti, yang kita pelajari setiap hari, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Itu yang Tuhan mau. Nah, coba perhatikan di situ. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, dia dapat membakar, merusak hutan yang besar. Padahal api itu kecil. Kalau dikorek api kita atau dipemantik kita langsung, apinya kecil, tidak besar. Tetapi dari yang kecil itu dia akan memusnahkan semua yang ada. Nah, itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kalau kita dengar kabar tentang Australia, yaitu berbulan-bulan tidak pernah padam, ya, tidak bisa dipadamkan, dan banyak kerugian terjadi. Bahkan dari pihak Indonesia sendiri mengirim bantuan untuk memadamkan api di sana. Nah, itu yang terjadi. Dia kecil, tetapi kalau dia sudah kebakar, dia akan melahap semua yang ada. Nah, itulah yang dikatakan lidah kita.
Nah, di situ dikatakan lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Kenapa dikatakan satu dunia kejahatan? Nah, kalau lidah sudah bicara, kalau kita bukan anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia akan bicara dan dia akan mengeluarkan segala hal yang baik dan tidak baik pun dia pasti mengeluarkan. Karena apa? Semuanya itu bermula dari mana? Dari hati kita. Nah, kalau hati kita jaga dengan penuh kewaspadaan, maka omongan kita pun pasti menjadi omongan yang baik, omongan yang memberkati orang, ya, orang yang mendengarkan mendapatkan kekuatan baru. Nah, ini yang harus terjadi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada di dalam mulut kita, ada di dalam hidup kita, perkataan-perkataan yang membangkitkan iman, yang membangkitkan semangat kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan dalam hidup. Nah, coba perhatikan lagi di situ dikatakan lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di dalam anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, coba perhatikan ayat 7. Nah, kita semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, coba perhatikan. Nah, lidah ini kalau kita tidak pakai secara baik dan benar, dia akan menjadi hal yang demikian. Ya, dia akan menjadi hal yang demikian. Di situ dikatakan apa? Yang berkuasa apa? Menjinakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, ini. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ini sering terjadi. Kalau kebiasaan orang Kupang itu ketemu, dia langsung mengeluarkan kata makian. Ya, sudah lama kita nggak ketemu, begitu ketemu pasti dia mengeluarkan kata makian. Karena apa? Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika hari Minggu, begitu manis datang gereja, duduknya paling depan, begitu luar biasa. Tetapi kalau di luar omongannya seperti demikian. Nah, ini tidak boleh terjadi. Apalagi kita mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, ya, kita adalah hamba Tuhan, ya, kita adalah pelayan Tuhan. Tidak boleh terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Ya, kalau kita tidak jaga berarti akan terpancar apa? Hanya ada kematian di sana. Kata-kata ini, kata-kata kita adalah kata-kata yang membunuh, kata-kata yang sadis. Nah, itu tidak boleh terjadi. Tetapi Tuhan mau kata-kata kita ini adalah kata-kata yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat, supaya apa? Setiap kali, ya, kita memberikan orang semangat, menguatkan orang yang ada di sekeliling kita dengan luar biasa. Nah, ini yang Tuhan suka, ini yang Tuhan mau untuk apa? Kita mengerjakannya dalam hidup kita. Nah, di situ coba kita lihat lagi, ada masih sebuah ayat. Nah, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah,
Itu tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Oleh sebab itu, mari kita jaga hidup kita. Di situ dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah itu. Nah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua akan dianggap sia-sia. Karena apa? Kita tidak mengerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan, coba kita lihat ayat sebelumnya, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Coba perhatikan baik-baik di situ. Ya, kalau kita meneliti hukum, meneliti firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan, kita menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia. Di situ dikatakan bahwa apa? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahagia itu tidak bisa dibeli. Sukacita itu tidak bisa dibeli. Walaupun kita punya banyak duit, kita datang ke mall, kita bilang, oh kasih saya sukacita sekilo, atau 1 kuintal, atau 1 kantong. Gak bisa, karena memang gak dijual. Ya, gak ada dijual. Kalau ada pun berarti kita gak kebagian. Karena apa? Semua orang hanya melarikan diri ke sana. Ya, melarikan diri ke sana hanya untuk membeli. Habis itu dia menggunakan, bisa itu menggunakan sebentar, habis itu dia kembali lagi pada setiap persoalan yang sama. Kenapa? Tidak sungguh-sungguh bertobat. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melepaskan itu, kita sungguh-sungguh bertobat dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat berarti apa? Tuhan mau kita dipulihkan. Amin. Tuhan mau supaya apa? Kita melihat dan menikmati segala yang terbaik. Di situ dia katakan bahwa apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia itu melebihi dari segala apapun juga. Ya, melebihi dari segala apapun juga. Nah, ini yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, Tuhan sudah siapkan seluruh fasilitasnya, tinggal kembali pada kita. Bagaimana kita mau mengambilnya, mau menggunakannya, mau untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan kita. Nah, coba perhatikan ayat 26 mengatakan demikian. Ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, itu ibadah yang sejati yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, supaya kita tahu kalau kita datang beribadah berarti kita harus mempersiapkan hidup kita mempersiapkan hati kita, karena kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, berarti apa? Persiapan hidup kita ini harus benar. Ya, bukan kita datang aja begitu, datang dan kita tidak mempersiapkan apa-apa. Nanti di dalam gereja begitu dengar firman Tuhan, pendeta khotbah dia tersinggung, dia marah-marah. Oh, ini menyinggung saya. Ini tiap minggu saya disinggung, tiap minggu saya disinggung. Dan itu yang terjadi. Ya, berapa banyak orang yang datang gereja, ketika dia disinggung, firman Tuhan disampaikan, dia marah dan dia pergi. Akhirnya dia tidak kembali lagi. Kenapa? Dia tersinggung. Kenapa? Dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau dipulihkan sama Tuhan. Kenapa dia membiarkan hidupnya demikian? Nah, kalau kita tersinggung hari-hari ini, segera
ambil keputusan dan bertobat. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Amin. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Sehingga apa? Kita tidak membawa masalah dalam hidup kita, tidak membawa kebinasaan. Kita tidak mencari kebinasaan, tapi kita mencari sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita kejar. Harus kita kejar. Bukan kita biarkan. Bukan kita biarkan hilang begitu aja. Tidak, tetapi harus kita kejar. Di situ dia katakan, supaya ibadah kita tidak sia-sia, kita harus lakukan itu. Kerjakan itu. Ya, tahu kebenaran firman Tuhan dan kerjakan itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia, dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan, tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Mau bilang kita punya emas seton juga, tapi tidak bisa. Kita mau tukar, nggak laku emas kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai hidup kita, kita tidak menguasai diri kita, kita menipu diri kita sendiri. Tuhan tidak mau itu terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, kita jangan menipu diri kita sendiri. Kita datang ibadah, tapi ya kita membawa setiap masalah kita. Kita membawa setiap persoalan kita dari rumah. Kita membawa setiap masalah yang bertumpuk-tumpuk yang tidak kita mau selesaikan. Nah, itu kita bawa terus. Akhirnya apa? Bukan damai sejahtera. Begitu pendeta khotbah, dia tersinggung. Dia pulang marah-marah. Orang di rumah langsung kena semprot. Ya kan itu nggak bisa begitu. Kok saya disinggung-singgung? Tiap minggu saya disinggung-singgung. Karena kita tidak mau bertobat. Nah, segera sadar dan bertobat. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Walaupun kita di rumah hari-hari ini, tetapi biarkan sukacita Tuhan itu memenuhi dalam setiap hati kita. Seluruh hidup kita, jaga seluruh hidup kita, jaga seluruh hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itu akan terpancar kehidupan. Bukan dari dalam hati ini kita terpancar segala hal yang buruk, segala sumpah serapah, segala makian, segala kutuk. Itu tidak boleh terjadi, tetapi mari kita tinggalkan itu. Nah, dari hati ini naik kepada mulut, dan mulut mulai nyerocos, ya, mengeluarkan. Nah, itu tidak boleh terjadi, tetapi biarlah mulut kita ini mengeluarkan yang berkat, memberkati banyak orang. Ya, orang yang mendengarkan setiap perkataan kita itu menjadi perkataan yang luar biasa. Ya, menjadi berkat yang luar biasa, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru dari setiap perkataan itu. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita kembali, walaupun dalam kondisi yang sukar sulit ini, jangan pernah kita mengeluh, ya, jangan pernah kita mengeluh, tetapi mari kita bersyukur. Karena apa? Tuhan mau ada ucapan syukur yang keluar dari bibir mulut kita, ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita, itu akan terpancar. Nah, dia akan keluar dari bibir mulut kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan hal-hal yang demikian. Supaya apa? Kita diberkati. Sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, hari-hari ini gak perlu kita takut menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Tetapi kita bersyukur sama Tuhan bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Amin. Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Ya, ketika Elia di padang gurun, apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia makan lewat apa? Burung gagak.
Ya, bukan manusia yang memberikan Elia makan, tetapi burung yang mengantarkan daging untuk dia makan. Bisa bayangkan, Tuhan perintahkan burung untuk menyiapkan makanan buat Elia. Nah, itu pun Tuhan sanggup memberkati Elia. Sehingga apa? Ketika dia berjalan 40 hari 40 malam, dia tidak lemah, dia tidak menjadi lesu, tetapi kekuatan Tuhan begitu luar biasa. Itu yang terjadi. Tuhan mau kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi lesu, tetapi kita memandang pada Tuhan, kita melihat kepada Tuhan, dan kita berjalan terus. Tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke kanan. Kalau kita melihat ke kiri dan kanan, kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Nah, hari-hari ini bagaimana situasi yang ada di sekeliling kita? Situasinya tidak kurang baik. Ya, situasinya kurang baik. Oleh sebab itu, mari kita pandang pada Tuhan. Ya, lihat pada Tuhan dan kita melangkah terus maju dan maju. Amin. Dan kita rebut apa yang Tuhan mau kita nikmati. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, firman Allah berkata, susah payah itu tidak akan menambahi, secuil kuku pun tidak akan menambahinya. Karena apa? Hanya berkat Tuhan. Berarti apa? Tuhan yang memelihara kita. Amin. Dengan berkat-berkat yang melimpah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kita mengandalkan sumber dari segala sumber berkat itu, kita akan mendapatkan semuanya. Amin. Kita akan mendapatkan semuanya. Tetapi banyak orang yang hanya mencari berkat Tuhan. Hari-hari ini banyak orang hanya mencari berkat Tuhan, mencari tangan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memperhatikan hidup kita. Amin. Jaga hati kita, seluruh hidup kita, mari serahkan sama Tuhan. Jangan lihat ini dan serahkan kepada keinginan kita. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan orang lain dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan bilang itu terkutuk. Ya, jadi jangan buat diri kita menjadi orang-orang yang terkutuk, tetapi kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini mari, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda, bergegas. Mari Bapak Ibu yang di rumah semua, kita ambil satu keputusan yang tegas dalam hidup kita. Kalau hati kita masih belum beres di hadapan Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita masuk dalam ibadah dengan hati yang penuh sukacita. Datang dan kita menyembah Tuhan, datang dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jangan biarkan hati kita yang masih penuh dengan segala kejahatan itu, buang jauh-jauh itu. Ya, buang jauh-jauh itu. Jangan pernah kita simpan itu dalam hati kita, dan itu tidak akan membuat kita lebih baik, tapi akan merusak seluruh hidup kita dengan berbagai macam penyakit yang akan menyerang kita kalau kita tidak bertobat. Oleh sebab itu saya tidak menakuti kita, tapi itu faktanya bahwa jaga hati kita dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Nah, dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan, dan Tuhan mau supaya apa? Hari demi hari kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita punya buku pedoman, kita punya buku panduan yang harus kita kerjakan, harus kita pelajari. Iman itu bertumbuh ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Iman kita bertumbuh hari demi hari sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari tutup Alkitab kita. Saya ajak kita semua ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, yang kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Mari Engkau melihat kami Tuhan.
Kami yang menyerahkan seluruh hati kami Tuhan. Hati kami yang penuh dengan masalah dan persoalan, kami mau bawa dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat dan Engkau angkat setiap masalah dan persoalan dalam hidup kami. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, sehingga kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena dari dalam hati ini akan terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa Tuhan, Engkau mau supaya kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap kami Tuhan, yang menyerahkan seluruh hati kami, yang menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, jamah kami masing-masing Tuhan, sebanyak yang kami yang ada dalam program kami, yang ada bersama-sama dalam program ini. Mari Bapa lawat mereka, Bapa jangkau mereka, Bapa jamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami tahu satu perkara, Engkau memulihkan mereka Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada dalam jemaat yang sakit, mari Tuhan Engkau ambil alih mereka, Engkau lawat mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Ali Tuhan, Engkau lawat dia, Engkau jamah dia, Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia, Engkau bangkitkan semangatnya Tuhan. Segala kutuk sakit penyakit apapun yang menyerangnya Tuhan, Engkau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan ambil alih, ambil alih kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan, amin Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata,
memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, glory bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, layak dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih dan bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada saat ini. Mari Engkau lawat kami, jamah kami Tuhan. Engkau telah pulihkan hati kami, Engkau telah pulihkan hidup kami Tuhan. Dan kami tidak akan takut menghadapi apapun juga. Dan kami percaya walaupun hari-hari ini dalam masa yang sukar dan sulit, tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat. Kami hanya berlari kepada Engkau, kami hanya berharap kepada Engkau. Kami tidak lari pada manusia, kami tidak lari pada keadaan Tuhan, tapi kami lari datang pada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan baru, semangat baru. Yang sakit Engkau pulihkan Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat kami jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan hebat dan dahsyat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Haleluya. Oke. Ada persembahan yang mesti kita bawa, kita berikan. Oke, mari Bapak Ibu di rumah persiapkan setiap persembahan. Oke, ada kolekte, ada persembahan istimewa, ada perpuluhan mungkin yang mesti dibawa. Haleluya. Oke, kita akan berdoa. Mari angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami bawa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dan kami tahu satu perkara, Engkau telah pulihkan hati kami, Engkau pulihkan hidup kami, dan kami percaya bahwa kami melangkah dalam takut akan Engkau, dan kami diberkati dengan ajaib Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, ada yang berulang tahun hari ini, minggu ini? Iya, hari ini ada satu anak sekolah minggu, Kenso, ulang tahun. Umur berapa Kenso? 6. 6 ya? Ya kan? 6 apa 7? 6. 6. Kenso genap 6 tahun. Oh, selamat ulang tahun Kenso. Tuhan berkati. God bless you. Ada Liko. Oh, Liko. Dan juga ada Liko Subakti. Masih tanggal 28. Iya. Minggu ini kan? Iya. Om Opin, titip salam aja buat si Liko. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Haleluya. Cucunya Popo. Haleluya. Oke, ada lagi? Sudah, itu saja. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa dan kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat telah pimpin kami dalam setiap ibadah kami, dan kami boleh menikmati sukacita, dan kami boleh menikmati damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, Engkau lawat semua yang ada dalam program ini. Lawatan Allah terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir atas mereka Tuhan. Yang belum bertobat, mari Tuhan Engkau lawat Tuhan, Engkau pulihkan yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hati mereka dan membuat rohnya terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, yang juga ada dalam bisnis Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu Tuhan dalam segala hal Tuhan. Apa saja mereka kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati dengan luar biasa, Engkau memberkati dengan ajaibnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan ambil alih Tuhan, Engkau berikan kami keamanan yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan, yang menjalankan pemerintahan Bapak Jokowi dan seluruh jajaran yang ada bersama dengan dia sampai kepada wilayah-wilayah yang terpencil sekalipun Tuhan. Ambil alih dan pimpin, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin
kami di mana mereka memimpin Tuhan, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan segala hal yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu sehingga mereka boleh menjaga keamanan daripada bangsa ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau bekerja dengan luar biasa, Engkau bekerja dengan ajaib. Kami juga serahkan seluruh pekerjaan yang belum selesai dalam renovasi, kami juga taruh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk dalam penyelesaian ini. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah semua pekerjaan ini boleh terselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus. Ketika kami sudah boleh beribadah di tempat kami Tuhan secara tatap muka, kami percaya Tuhan semuanya sudah selesai, sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama dan menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.